Kita masih masuk pada pasal yang ke-13, yaitu tentang hukum qada'iz zikir. Faslun hukmu qada'iz zikir. Hukum tentang mengqada' zikir yang terlewatkan. Ini mengisyaratkan kalau boleh diqada, berarti ini ditekankan. Misal salat yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat sunat subuh. Maka bila terlewat, maka boleh diqada. Dan demikian juga sunat witir. Bila seseorang biasa berwitir di malam hari, lalu karena suatu hal, mungkin karena tertidur tak terbangun, atau kecapean sekali, atau sibuk dengan pekerjaan yang sifatnya emergensi di malam itu, seperti ngurus orang sakit misalnya, atau bertugas malam yang membuat tidak bisa melakukan sholat witir dan sebagainya, maka diizinkan untuk diqada di siang hari. Diqada di siang hari, walaupun ditunaikan secara genap, bukan secara witir. Nah, sekarang ada qadanya. Oleh sebab itu ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala yanbaghi liman kana lahu wadhifatun min az-zikri fi waqtin min lailin aw nahar. Patut bagi orang yang sudah memiliki amalan zikir, tetap wadhifah, tugas, min az-zikri, suatu amalan. Kalau disebut bulan muwaddaf, bulan itu adalah muwaddaf. Muwaddaf itu adalah pekerjaan tetap. Makanya PNS disebut dengan muwaddaf hukumi, karena pekerjaannya tetap dan mengikat. Atau muwaddaf misalnya ahli atau karyawan swasta, sebab dia punya pekerjaan tetap dan terikat. Itu namanya muwaddaf. Pekerjaannya namanya wadhifah, yaitu amal pekerjaan tetap yang dia lakukan setiap hari. Misalnya kalau kita kampus Mas Nur, kita ini muwazzaf kan, dia ini tugas setiap hari pekerjaan yang sama sampai dimutasi atau didemosi atau dipromosikan dan sebagainya. Itu namanya wadhifah, tugas sehari-hari yang dikerjakan berkelanjutan. Itu namanya wadhifah. Jadi siapa yang punya wadhifah, amal yang biasa dia lakukan, minaz zikri, berupa zikir, karena pembahasan kita tentang zikir, mana yang lebih bagus, banyak berzikir atau banyak berpikir? Nanti bagus, banyak berpikir atau banyak berzikir? Banyak berpikir naik asam urat, sah? Banyak berzikir tentram hati, sah? Oleh sebab itu makanya zikir itu menenteramkan, pikir itu bikin galau. Jadi jangan terlalu banyak berpikir, tadi banyaklah berzikir. Kita terbalik sekarang, lebih banyak berpikir daripada berzikir. Baru aja mau tidur berpikir juga, akhirnya lambat tidur. Bangun tidur berpikir juga, loyo dibuatnya, sah? Makanya bangun tidur zikir, akan tidur zikir, sehingga cepat tertidur, dan ketika bangun cepat tenang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi siapa yang punya wadhifah, amalan biasa yang tak pernah luput dia kerjakan, minaz zikri, berupa zikir, fi waqtin, dalam satu waktu, min lailin aw nahar, baik
waktu malam ataupun waktu siang. Artinya pekerjaan yang legal yang disyariatkan, bukan pekerjaan yang dia ini. Sebab kita dinamakan bekerja, baik pekerja pemerintah maupun pekerja swasta, semuanya harus legal, sah, harus legal dan sesuai dengan petunjuk yang Allah dan Rasul SAW turunkan, bukan zikir yang kita buat sendiri. Ini kadang-kadang sebagian orang memahami dari situ bahwasanya kita boleh saja mengarang-arang zikir sendiri. Nah, kita tidak boleh mengarang, tapi kita boleh menetapkan saya sanggup membacanya setiap malam Al-Quran 30 juz. Saya sanggup setiap malam baca 30 juz. Iya gitu ya? Enggak. Nah, juz 30 saja. Misalnya semalam, sehari semalam misalnya, atau di waktu malam saya baca setengah juz. Itu kesanggupan yang bisa tuan lakukan, dan itu boleh dirutinkan, dan itu tidak dilarang oleh syariat. Artinya sesuai kemampuan kita. Bukan berarti kita katakan bahwa setengah juz ini adalah amalan yang harus diikuti oleh orang lain. Jelas? Atau misalnya seperti yang diriwayatkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau membaca di waktu pagi atau di waktu malam Al-Fatihah sampai sekian kali, kalau tidak salah 1000 kali. Ya, sebab dengan demikian beliau merasa pikirannya terang, ide-idenya timbul. Sah? Maka ini apakah dia katakan dia harus juga 1000? Tidak kan? Ada tidak dia meyakini afdaliyah 1000 itu lalu disyariatkan bagi orang lain? Ada enggak? Ada enggak tarekat Taimiyah yang mengajarkan zikir baca Al-Fatihah 1000 kali di waktu malam? Ada enggak? Enggak ada kan? Berarti dia bukan mensyariatkan, dia menetapkan kesanggupan dia hari itu atau malam itu bacanya sekian kali. Kalau misalnya, oh saya sanggup baca Al-Fatihah setiap malam 100.000 kali, tapi jangan marah-marah pagi nanti. Pas bangun pagi nanti, bangun istri suruh marah-marah. Tak tahu kamu tadi saya baca Al-Fatihah 100.000 kali, sekarang cepat bangun. Tidak. Paham tak? Tapi kita tidak itu sebagai ajaran dimana kalau kalian ingin dapat itu baca ini. Tidak. Tapi dia mengamalkannya itu, dia tentukan dulu dirinya, karena itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Seseorang lebih tahu tentang muridnya setiap malam bagaimana kesanggupannya. Jelas? Jadi bukan membuat syariat baru. Tahu? Jadi barang siapa yang punya wazifah zikir di waktu malam atau siang, atau aqimah salat, atau setiap selesai salat, atau halati minal ahwal, atau dalam satu keadaan, fafatatu an yatadarakaha, lalu luput darinya melakukannya, tidak sempat dia lakukan. Misalnya setiap pagi tuan-tuan biasanya kalau selesai sholat subuh duduk di masjid baca Quran, misalnya 5 lembar di waktu selesai subuh, lepas itu diikuti dengan doa atau zikir pagi sampai terbit matahari. Hampir saban hari seperti itu. Tapi pada waktu suatu saat mungkin ya ada tugas yang tak bisa ditinggalkan, kewajiban yang tak bisa diwakilkan. Ya misalnya antum musafir di penerbangan pertama, kan itu kan, di penerbangan pertama ke tugas luar daerah misalnya, atau mesti berangkat sebelum subuh, akhirnya tidak terkerjakan zikir itu. Artinya mungkin juga dibaca tapi tidak sesempurna ini. Lalu setelah selesai dan sampai kita teringat dari yang tidak sempat kita lakukan tadi, ada waktu, maka boleh diqadha. Naam, fa'tatu wa ya'ti biha idza tamakkana minha, dan mesti dia lakukan apabila sudah memungkinkan dia melaksanakannya. Wala yuhmiluha, dan jangan menyia-nyiakannya,
Fa innahu idza i'tada al-mulazamata 'alaiha lam yu'arridha lit-tafwid. Karena bila seseorang sudah terbiasa melazimkan diri dengannya, tidak boleh dia sia-siakan, tidak boleh dia tinggalkan. Wa idza tasahala fi qada'iha sahula 'alaihi tadyi'uha bi waqtiha. Kalau dia bermudah-mudah tidak mau mengqadanya, maka mudah pula baginya untuk menyia-nyiakannya pada waktunya. Sebab baginya tinggal tidak apa-apa. Kalau sudah terbiasa, mulai diringankan meninggalkannya, akhirnya pada waktu bisa pun dia akan meninggalkannya. Tentu mungkin masih ingat ketika belum kita mulazamah, ya belum kita benar-benar melaksanakan zikir-zikir pagi petang ini, sering mana yang lebih sering terlupa, ditinggalkan atau sering dikerjakan? Sering kerjakan, sering dilakukan kan? Kenapa? Belum kita jadikan sebagai amaliyah. Sebab kita masih mengatakan yang sunat-sunat yang terlalu keras sekali lah. Kan barangnya cuma sunat. Demikian juga salat rawatib, sunat rawatib. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Yang sunat jangan terlalu kan. Salat berjamaah saja kadang-kadang. Ya salat berjamaah akan cuma sunat, tinggalin aja. Dan sebagainya. Tapi setelah kita lazimkan dan setelah kita boleh katakan paksa diri kita melakukannya, akhirnya berat kita untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena betul-betul terasa hikmahnya. Gimana tidak orang kalau sudah mulai bekerja terima gaji? Kalau mulai bekerja mulai terima gaji, terasa nggak? Apalagi besok ada KGB, kenaikan gaji berkala. 5% aja setahun itu sudah ada dikejar, apalagi kalau perawat gaji 20% per bulan. Dan apalagi kalau Allah gaji kita bukan per bulan, per pekerjaan, per proyek kerja, per amal, minimal 1000% bonusnya. Kita kerjakan suatu amal, baca Quran satu huruf dinilai 10 kebaikan. Kita sholat satu kali sholat dihitung kita minimal 10 kali sholat. Bersolawat kita satu kali dibalasnya 10 kali. Bersedekah 1000 dikalikan 10, itu minimal. Itu kalau itu yang kita bayangkan masuk terus. Kalau seandainya ada sistem notifikasi, ya, andainya ada sistem notifikasi, selesai sholat buka di SMS kan, SMS bankingnya, Masya Allah masuk pahala. Masuk pahala misalnya karena sholatnya diterima misalnya 5%, 5% saja dari pahala sholat berapa Ustaz? Pahala sholat berapa? Anggap aja 100 juta ya, 5% dari 100 juta lambat hitungnya. 5% dari 100 juta ya 5 juta lah, gitu aja kok. 5 juta kan? Nah, memang tak biasa gitu duit banyak nampaknya. Tolong bantu dia supaya biasa gitu duit banyak. Nah, jadi 5% dari 1 juta masuk dalam sistem notifikasi, pahala masuk. Itu dari sholat. Semangat tak sholat? Semangat tak? Pas malam tanggal 1 kan masuk notifikasi gaji, masuk kredit. Itu luar biasa. Besoknya semangat kerja. Sahih. Apalagi kalau ada kenaikan. Misalnya dulu dari 5 juta, sekarang 5 juta 200 sekian misalnya. Tambah semangat. Apalagi kalau naik pangkat kan, naik golongan. Ini wajar. Dan Allah tahu itu. Apalagi kalau memang tak ada berkurang sama sekali. Sholatnya yang diterima misalnya dihitung, anggap aja 80% dari 100 juta. Berapa tadi? 80% dari 100 juta. 80 juta. Masya Allah. Kalau sempat ada kawan kita, Bapak masuk katanya, saya 600 juta masuk, atau 6 juta coba, kesel enggak? Tentu kita belajar gimana caranya gitu. Cuma masalahnya ini kan tidak masuk. Memerlukan keimanan. Keimanan ini yang harus selalu diasah.
harus dipelajari, selalu ada yang mengingatkan kita. Makanya Nabi SAW hadis-hadisnya selalu harus hadir bersama kita, karena Nabi SAW yang tahu, Nabi yang yakin, dan dia melaksanakan. Makanya Imam An-Nawawi sekarang menyebutkan waqad tsabata bi sahih Muslim, sahih dan sabit dalam sahih Muslim, ya, hadis 747 an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Umar bin Khattab Amir Mu'minin, ya, Abu Hafs, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi. Ini dasarnya boleh seseorang menetapkan berapa dia sanggup membaca di malam hari atau di siang hari, karena Nabi mengatakan man nama an hizbihi, siapa yang tertidur dari hizibnya. Hizib itu adalah amalan rutin yang dia tetapkan untuk dirinya, yang ditetapkan untuk dirinya sesuai kesanggupannya, yaitu amalan yang disyariatkan. Zikir disyariatkan, baca Quran disyariatkan. Nah, lalu saya tetapkan, pokoknya saya harus baca Quran setiap malam sekian, ya. Tapi sekali lagi kaum muslimin, Allah tidak suka kita memaksakan diri. Jelas? Allah sendiri la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi melarang kita memaksakan diri. Nabi bertemu masuk masjid, dilihatnya tali dari tiang ke tiang. Ini tali apa ini? Katanya dibuat oleh Ummul Mukminin, ya, salah seorang dari Ummahatul Mukminin. Siapa kalau tidak salah, Ummu Habibah, ya. Kalau dia dia mau sholat malam, bila capek kelayur dia di kain, tapi di tali itu. Lalu Nabi bilang, dibuka. Allah tak suka kalian memaksakan diri. I'malu minal a'mali ma tudhiqun, kerjakan yang kalian sanggupi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengantuk ketika salat, tidur, sebab nanti salah dia nak memuji Allah, ternyata mencaci dan mencela Allah. Awak nak minta istighfar, tapi istighfar jadinya sombong jadinya. Jadi oleh sebab itu, kalau ngantuk jangan dipaksakan. Tapi jangan ngantuk tiap malam. Ya, tiap malam alasan ngantuk terus. Tidak, bukan. Kan ada masa-masanya kita overload kerja kita, overtime, kan? Tentu tidak bisa kita paksakan. Makanya ada, kalau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau hampir tiap malam begadang menghafal hadis, memurajaah hadis, sehingga tidurnya selalu, ya, kalau begadang berarti tidurnya selalu, ya, terlambat lah. Namanya begadang, tentu terlambat. Akhirnya Nabi pesan kepadanya, jangan lupa witir sebelum tidur. Karena kalau tidur terlambat, kemungkinan tak terbangun. Kemungkinan tak terbangun, kecuali di waktu subuh atau menjelang subuh sekali. Kalau sudah menjelang subuh sekali, kadang tak sempat. Makanya witirlah sebelum tidur. Karena apa? Karena beliau selalu as-samru bi talabil ilmi, begadang menuntut ilmu. Jelas? Makanya, tapi yang terbaik adalah tidur lebih awal, bangun juga lebih awal. Secara ilmu kesehatan pun, Masya Allah, kata-kata beralih, kalau anda tidurnya 9 malam, insya Allah memelihara awet muda. Tidurnya 10, insya Allah memelihara jantung, katanya. Tidur jam 11, insya Allah saraf-sarafnya bagus. Tapi kalau di atas itu sudah mulai itu, ya, tidur jam 12, itu siap-siap aja menyimpan racun dalam tubuh. Jam 1, siap-siap aja untuk stroke, katanya, dan sebagainya. Makanya Nabi SAW sukanya tidur lepas isya dan pantang tidur setelah maghrib. Awak tak curi tidur pula pada maghrib, ngaji pun tidur juga kadang. Habis itu setelah isya baru begadang sampai jam 2. Nah, kalau begadang juga jangan sampai terlalu lama.
apalagi kalau bekerja sama dengan ini banyak rusaknya daripada iya, apalagi kalau tidur jangan dekat dengan kita, karena dekatnya mengganggu otak kita, mengganggu sistem saraf kita, bahaya. Dan bangun tidur jangan lihat dia dulu, nanti bikin mabuk kepayang kita. Sah? Iya, bikin mabuk, ini tidak bagus. Biarkan aja dulu. Apalagi kalau pas buka WA pertamanya anak minta duit, gaji belum turun, kan bahaya. Biarkan aja dulu, nanti selesai sholat subuh, sah, selesai zikir pagi, ada tenang badan tuh rasanya, baru buka WA tuh, sah. Nah, hitung-hitung walaupun nanti nak bayar uang sekolah, anggap aja itu sedekah subuh kita, sah. Tapi kalau sebelum subuh pening kita, makanya jangan terlalu banyak pikir, tapi banyaklah zikir. Nah, jadi kata beliau, menama an hizbihi, siapa yang tertidur dari hizibnya. Hizib itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh seseorang terhadap dirinya berupa zikir atau bacaan Al-Quran atau apapun di waktu malam atau di waktu siang. Nah, tapi kalau dikatakan tidur dari hizibnya, tentu dari waktu malam. Au an syai'in minhu, atau sesuatu daripadanya, mungkin sudah dibacakan sebagian tapi belum selesai. Nah, faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, lalu dia baca, kalau dia tinggal tadi bacaannya, antara salat subuh dengan salat zuhur. Kalau dia lakukan nanti di qada setelah keluar waktunya, artinya dia baca Quran dan mengaji di antara salat subuh dengan salat zuhur. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, maka dituliskan baginya pahala seperti dia baca di waktu malam. Ini mana yang lebih afdal, baca Quran di waktu siang atau malam? Hah? Mana yang afdal, siang atau malam? Waktu malam. Apa dalilnya? Hah? Apa dalilnya? Ya Allah, ini sembarang aja ngomong gitu. Harus ada dalilnya. Kenapa baca Quran di waktu malam lebih afdal? Tapi saya tanya lagi, mana lebih afdal, puasa di waktu siang atau malam? Hah? Hah? Artinya kalau tidak sempat puasa siang, boleh tidak puasa malam? Oi, kalau puasa malam bisa tidak tidur gitu. Nah, dalilnya apa? Baca Quran di waktu malam lebih afdal daripada baca di waktu siang. Nah, banyak dalilnya, di antaranya hadis tentang syafaat. Ya'til Qur'anu was-sawmu yashfa'ani li ahlihima yawmal qiyamah. Nanti Al-Quran dan puasa datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya dan orang yang melakukannya. Fayaqulu Al-Quran, ya Rabb, inni mana'tu nauma minal lail, saya membuat dia terhalang tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Fayashba'u, lalu berkata pula puasa, ya Allah, mana'tuhu ta'amahu wa syarabahu bin nahar, fasyafi'ni fihi, ya Allah, saya menghalangi dia makan dan minum di siang hari, maka oleh sebab itu izinkan saya memberi syafaat kepadanya. Makanya di situ disebutkan dia terhalang tidur gara-gara baca Quran di malam hari. Itu tandanya Quran di malam hari lebih utama, lebih afdal. Karena apa? Karena membaca Quran di malam hari lebih khusyuk. Soalnya seluruh pekerjaan sudah tidak jadi beban pikiran lagi. Kalau kita baca Quran di siang hari, yang di kantor, di pelayanan, tidak khusyuk kan Ustaz ya? Contohnya saya dulu ketika jadi direktur,
seharian kan sehari bayar selesai di siang hari. Apa sebab? Baru baca setengah ayat assalamualaikum, kan orang minta pelayanan tamu. Nah, sebentar lagi rapat banyaklah. Allah musta'an. Orang baca buku itu betul kata guru saya dulu ketika saya mau pulang, Syekh saya pulang, sebelum pulang ini banyak tawaran kerja dan kerjanya rata-rata adalah birokrasi, ngantor jadi Syekh Ma'had di UIN, jadi imam besar dan ketua umum di Islamic Center. Itu sudah datang suratnya sebelum saya pulang ke Indonesia. Terus saya minta pendapat mulai dari orang yang tertua sampai yang termuda yang saya ketemui, saya minta pendapatnya. 98% mendorong saya menerima, tapi ada yang mendorong dengan syarat. Nah, diantaranya adalah rektor saya, dia bilang boleh kamu terima Desmond tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Jangan tinggalkan kajian di masjid, jangan tinggalkan kajian di masjid atau di surau-surau, sebab birokrasi itu membunuh ilmu katanya, membunuh ilmu. Saya termasuk korbannya katanya. Dia bilang dia korbannya. Sejak saya jadi pemimpin di sini, jadi menjabat, beliau dulu kepala biro ini, kemudian menjadi dekan, habis itu jadi wakil, habis itu jadi pelaksana PLT rektor atau PJ rektor waktu itu. Jadi tidak bisa seperti sebelum menjabat. Kalau kamu bisa menjalankan syarat itu, terima itu. Kalau tidak, jangan diterima. Dan ya, insya Allah saya coba. Dan betul bahwasanya al-idarah taqtulul ilmah, bahwa sesungguhnya birokrasi itu membunuh ilmu. Jadi kalau banyak ustaz awalnya aktif tapi setelah menjabat kurang aktif di dakwah, maklumi aja ya, ilmunya sudah mati, sudah mati. Nah, soalnya apa? Karena memang idarah taqtulul ilmi, sebentar rapat, sebentar bertamu, sebentar tugas luar, sebentar visitasi, sebentar akreditasi, sebentar ini dan itu, habis waktu. Makanya setelah tidak ada jabatan, lapang rupanya dunia ini, alhamdulillah. Sebentar kena periksa, habis itu kena panggil, habis itu jadi saksi, sudah itu jadi tersangka. Allah musta'an. Jadi repot. Lebih baik jadi belajar seperti ini enak kita. Kalau boleh tonton debat sebentar, habis itu ngaku lagi kan. Ya kan ketika saya tanya dalil, pada diam. Akhirnya saya tunjukkan dalilnya Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, di situ disebutkan bahwa baca Quran di malam hari mendapatkan syafaat. Mas, waktu saya azan dulu atau saya yang azan? Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Di sini Nabi alaihissalam menganjurkan untuk mengqadha amalan yang biasa dikerjakan oleh seseorang. Tentu saja sekali lagi amalan yang disyariatkan, amalan yang disyariatkan. Nabi tidak menyuruh kita mengamalkan amalan dibuat sendiri, tidak. Makanya disebutkan hizbi. Hizb itu amalan yang disyariatkan, yang ditentukan olehnya berapa kadar yang dia sanggupi. Nah, di antara syariat itu adalah bacaan Al-Quranul Karim, bacaan Al-Quranul Karim atau sholat malam. Nah, karena termasuk tariqah jalan yang paling afdal murajaah dan tadabbur Al-Quran adalah membacanya dalam sholat, khususnya sholat malam. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah kalian baca dari Al-Quran dalam sholat malam itu. Nah, bila terlewat tak bisa dilaksanakan dengan sebab apapun, maka dia qadha. Seperti kata Nabi alaihissalam, dia qadha di antara salat subuh sampai menjelang salat asar. Menjelang salat zuhur. Kalau salat asar tidak ada cinta lagi. Jadi qadhanya antara salat zuhur, antara salat subuh dengan salat
zuhur. Nah, artinya selesai sholat subuh boleh kita qada bacaan tadi. Misalnya kita tetapkan semalam 1 juz, ternyata malam tadi tak sempat terbaca, tertidur, ngantuk sekali, tiba-tiba dah subuh aja baru selesai berini, maka dilakukannya setelah sholat subuh baca Quran tadi. Atau mungkin sedang membaca, ya baru seperempat juz dah tewas. Quran kadang tak sempat meletakkannya, ada juga kan? Ada lah, ada. Akhirnya teringat astagfirullah, malam tadi belum selesai, lalu dia qada. Tetap pahala baca di malam itu yang diberikan, karena gaji malam kan lebih tinggi maksudnya. Gaji lembur itu kan, kalau malam mana lebih tinggi, lembur atau yang gaji normal? Lembur lebih tinggi. Itulah bonus, tetap diberikan gaji pahala malamnya, pahala malam, karena Nabi katakan bagaan nama qara'ahu minal lail, pahalanya seperti dia baca di malam hari. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali lagi salat sunat atau amalan-amalan malam pada umumnya lebih afdal dari amalan-amalan siang. Ya, tidak semua ya, amalan-amalan pada umumnya yang sunat itu di malam hari lebih diutamakan daripada yang di siang hari. Tapi ada karena afdaliyahnya, karena tempat, atau ada afdaliyahnya karena mengiringi sholat yang wajib, maka para ulama menyebutkan bahwa zikir-zikir yang utama adalah zikir yang mengiringi amalan paling utama. Karena amalan paling utama adalah sholat, maka zikir yang paling utama adalah zikir yang mengiringi sholat. Itulah sebabnya zikir selesai sholat itu, andai tuan-tuan tidak sempat menyelesaikannya sambil duduk, boleh dibaca sambil berjalan, bahkan sambil berbaring. Sakit pula pinggangan, panjang sekali imam sholat kan, jadi boleh sambil berbaring. Artinya apa? Saking pentingnya dalam segala keadaan boleh kalian lakukan. Kalau seandainya bukan karena terlalu penting kan, tidak diberikan kelapangan seperti itu. Nah, zikir-zikir ini paling utama. Demikian juga sholat sunat. Sholat sunat yang paling utama seperti disebutkan oleh para ulama adalah sunat rawatib. Ini sholat sunat paling utama yang tak boleh diabaikan, tidak boleh dilalaikan. Selepas itu sholat sunat, apa lagi? Setelah sunat rawatib kan masih banyak sholat sunat tuh. Sholat sunat apa yang paling afdal? Kan tadi kita katakan yang tidak pernah ditinggalkan, karena mudawamah menandakan dia afdal. Apa itu? Sholat sunat witir. Sholat sunat witir, karena sholat sunat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Setelah itu dah kalau subuh dah disebut dia sholat rawatib tadi. Kan rawatib paling afdal, dan yang paling afdal di antara rawatib itu adalah sholat sunat subuh. Sekarang pindah ke sunat yang lain, itu sholat sunat witir paling afdal. Nah, setelah sholat sunat witir, tahajud. Nah, karena sholat malam lebih afdal daripada sholat siang. Baru sholat duha. Kemudian salat sunat yang lainnya. Allah musta'an. Baik, ketika masuk masjid, mana yang afdal, salat sunat mutlak atau salat sunat tahiyatul masjid? Apa? Tahiyatul masjid lah. Nah, tahiyatul masjid. Karena salat mutlak bisa kapan saja dikerjakan. Tahiyatul masjid terikat dengan masjid. Maka tahiyatul masjid lebih diutamakan. Pokoknya salat yang sifatnya muqayyad lebih afdal daripada yang mutlak. Yang muqayyad lebih afdal daripada yang mutlak. Nah, yang terbatas biasanya lebih mahal. Edisi terbatas daripada mana lebih mahal? Edisi terbatas lebih mahal daripada edisi yang tak terbatas. Kan ada kadang jam tangan edisi terbatas sedunia hanya 10 orang aja yang pakai. Ada kan?
Ada kan? Atau tas ibu-ibu yang termahal, edisi terbatas di dunia hanya dipakai oleh 4 orang saja misalnya. Salah satu istri saya. Salah satu istri saya. Tas paling murah. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang terbatas. Makanya ketika bicara tentang kemarin kan panjang juga pembahasan masalah salat puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Apakah didahulukan wajibnya hutang dulu atau sunat Syawal? Nah, terjadi khilaf. Ada yang mengatakan enggak, hutang dulu dibayar, ya, baru salat, baru puasa sunat 6 hari. Karena dasarnya kan siapa yang puasa Ramadan dia belum sempurna Ramadan kan masih hutang. Jadi harus hutang dulu dibayar katanya. Saya katakan enggak, hutang ini bukan hutang jatuh tempo. Paham? Beda hutang jatuh tempo dengan hutang yang belum jatuh tempo. Kalau hutang jatuh tempo, iya harus didahulukan. Tapi boleh nggak melambatkan bayar hutang sampai bulan Syaban? Jawablah. Boleh nggak bayar hutang puasa sampai bulan Syaban? Boleh enggak? Boleh. Puasa sunat Syawal bisa nggak dilambatkan setelah Syawal? Nggak bisa. Nah, makanya wallahu alam saya cenderung pada pendapat boleh melakukan sholat lagi puasa sunat 6 hari dulu nanti walaupun belum bayar wajib. Paham? Tidak paham apa? Iya, karena nanti dia akan bayar juga sampai sempurna dan Allah tidak memaksa dia harus sekarang juga dibayar karena qada laisa 'alal fawr. Walaupun guru saya berbeda tuh, ya misalnya si Utsaimin keras dalam masalah ini, saya keras juga masalah ini. Yalah sama-sama keras lah, enggak apa-apa. Nah, hujah beliau kuat, hujah saya lebih kuat. Allah Ustaz. Kenapa apa kan? Artinya siapa yang puasa sunat dulu saat belum bayar utang berdosa apa enggak? Kenapa itu wajibkan dia sekarang? Ada yang melanggar syariat dia? Ada dia melanggar syariat? Tidak ada. Apalagi sudah hari raya puasa 6 murah dulu, dia mau puasa 6. Kan ada orang hari raya puasa 6. Ada raya? Padahal dia belum selesai puasa 6 tapi sudah raya. Tapi katanya itu raya yang bukan raya. Ini raya tapi tidak raya. Karena dasarnya ibunya jangan apa-apa. Karena kalau apa-apa nanti bisa diapakan itu. Pokoknya tak usah apa-apa, diapakan aja dulu. Nanti kalau apa bisa diapakan. Itu dalilnya bagaimana lagi? Ini raya tapi tidak raya. Walhasil kaum muslimin. Karena apa? Karena puasa 6 ini muqayyad, terikat dengan bulan Syawal. Sekarang qada tidak terikat dengan bulan Syawal. Dan Nabi membiarkan sahabat, diantaranya orang yang paling disayangnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, mengqadha puasa hutangnya di bulan Syaban. Mama di last time ya hampir-hampir habis. Dan alasannya lisughli bi Rasulillah, sibuk melayani Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi melayani suami pun kayaknya lebih utama pula dari mengqadha puasa. Ingat ibu-ibu ya, jangan marah-marah sama suaminya. Nah boleh melambatkan bayar qadha karena melayani suami. Dan andainya dia meninggal belum dibayar tapi karena sibuk melayani suaminya, maka kalau dia mati boleh diganti puasanya oleh suaminya atau anaknya. Maka jangan menggerutu terus ibu-ibu dengan itu tidak tahu abang masih tidak jamaah anak puasa nih katanya, ini puasa wajib katanya. Akhirnya paling kecil hati lah, tersinggung hati suaminya. Nah, kalau yang sudah sakit hati suaminya, itu dosa terbuat oleh sang istri. Jelas? Allah musta'an.
Tapi begitu kadang-kadang memang untuk sholat mudah katanya, puasa mudah katanya, bersedekah mudah, tapi taat sama suaminya susah. Tapi taat sama pimpinan kantor luar biasa. Sah? Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin yang biarkan mereka kerja di kantor ya. Karena itu dia lebih taat pada kepala kantor daripada kepada kepala rumah tangga. Allah musta'an. Baik, terima kasih kaum muslimin dan muslimat. Kita cukup sampai di sini ya. Jadi inti dari pelajaran ini adalah amalan-amalan yang biasa dikerjakan dan rutin sehingga menjadi wazifah, amalan tetap. Bila tidak bisa selesai dikerjakan, anggap aja lembur ya, dikerjakan di luar waktunya, dan itu tetap diberikan pahala. Itulah kemudahan dan kemurahan Allah kepada kita. Walaupun dah telat waktunya, tapi masih tetap dihitung seperti dikerjakan pada waktunya. Tentu saja bukan faktor sengaja, tapi adalah force major yang kadang-kadang yang kita tidak inginkan. Kan dikatakan terlalu lelah, ngantuk sehingga tidak selesai, atau mungkin pekerjaan yang wajib yang tidak bisa diwakilkan atau ditinggalkan, atau lain-lainnya. Yang penting bukan karena kita sia-sia atau meringankannya. Nah, beruntunglah orang-orang yang punya hizb itu, orang yang selalu punya amanah rutin. Karena Nabi SAW dan para istrinya dan keluarganya bila mengamalkan suatu amalan asbatuha, mereka tetapkan, artinya mereka rutinkan, karena Allah suka amalan yang rutin dikerjakan walaupun ringan dan sedikit. Lebih baik sedekah setiap hari 10 juta daripada sedekah sekali aja 10.000. Itu balik ya, itu balik. Astagfirullah. Rutin setiap hari 10 juta daripada setiap bulan 10.000. Salah lagi. Gimana? Ikuti aja lah. Nah, setiap hari misalnya kita 100.000, ya, tapi rutin. Ya rutin, lagi tiap pagi ya. Karena setiap pagi turun mereka itu lebih dicintai Allah daripada yang sekali setahun 10 juta misalnya. Apalagi haruslah diumumkan, harus boleh dituliskan. So, itu kalau kadang ditulis hamba Allah tapi bisik, kamu tahu tak hamba Allah itu saya tuh katanya. Samanya jadinya hamba Allah tapi semua orang tahu dibisikin. Weh, tuh orang-orang ditulis nama semua katanya. Artinya ikhlas bikin hamba Allah. Tapi tahu tak kamu hamba Allah itu siapa? Saya tuh ya habislah jadinya. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.